Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nurdiansa SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Islam Darul Istiqomah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan pendampingan individu kedua bersama pengajar praktik Ibu Indri Pujiati SPD, yaitu untuk diskusi perumusan visi dan prakarsa perubahan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024. Bagaimana keseruan diskusi kami di Sekolah SMP Islam Darul Istiqomah bersama saya Nurdiansa. Selamat menyaksikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu pengajar praktik Ibu Indri, selamat datang. Saya ucapkan juga beribu-ribu terima kasih atas semuanya kepada Ibu Hajah Koripodiah Hijriyah dan sekarang sudah di yayasan. Sebenarnya masih kepala sekolah kalau di kedinasan. Dan yang saya banggakan para rekan-rekan saya di Darul Istiqomah, guru-guru hebat, para pengurus hebat yang luar biasa sudah standby dari jam 8 pagi tadi. Luar biasa, semoga kita semua yang ada di sini menjadi pribadi-pribadi yang baik, guru-guru yang luar biasa yang bisa mengajarkan murid sebagaimana mestinya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Ibu Indri Pujiati SPD selaku pengajar praktik. Bapak Ibu perkenalkan, ya beliau adalah pengajar praktik saya di CDP angkatan 10. Luar biasa, orangnya sangat asik ya, gampang diajak curhat dan menyenangkan, sering senyum juga, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Ibu Hajah Koripodiah Hijriyah juga selaku, kalau dari dulu udah seperti mentor saya pribadi lah, kalau dibilang kakak juga dibilang kakak lah. Guru juga luar biasa, dari saya santri di sini Bu sampai sekarang ibaratnya sudah tumbuh dewasa gitu. Luar biasa dedikasi beliau kepada saya pribadi ya, selaku dulu saya kecil banget seperti ini, sekarang lebih kecil. Alhamdulillah. Kemudian guru-guru yang terhormat dan yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktunya walaupun di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua, baik dari kesibukan kita persiapan wisuda dan lain-lain, tapi Bapak Ibu semua alhamdulillah bisa kompak dan berkolaborasi bersama kita di Darul Istiqomah ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melaksanakan diskusi atau kolaborasi mengenai perumusan visi ya untuk calon guru penggerak ini. Tujuannya berarti di saya pribadi sebagai CDP angkatan 10 ingin berkolaborasi, ingin diskusi bersama guru-guru semua merumuskan visi sekolah kita. Ya, disaksikan oleh Ibu Kepala Sekolah, disaksikan oleh Ibu Pengajar Praktik, apakah visi kita sudah sesuai, apakah kita mengajar juga sudah sesuai, dan apakah memang kita sebagai guru ya sudah bisa atau sudah baik ya mempraktikkan baik dalam pengajaran ataupun hal yang lainnya. Sebelumnya kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran supaya acara ini bisa sukses. Ala hadirin wa qulna surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina yang selanjutnya yaitu sambutan para perorangan dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Indi Widiastuti SPD, Widiati ya. Dan kemudian sebagai guru penggerak dan juga mungkin di sini sudah menjadi kepala sekolah SMP Bapak Nurdiansyah dan juga guru sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa kembali berkumpul di sini dalam kegiatan pendampingan mengenai guru penggerak dalam merumuskan visi. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat beliaulah kita yang ada di dalam kebodohan dan mudah-mudahan menjadi terang. Mungkin sedikit saja yang akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Alhamdulillah, salah satu dari kita sudah ada yang menjadi guru penggerak. Ya, saya cukup bangga karena alhamdulillah Pak Nurdin ini dari mulai SMA saya tahu, karena memang kebetulan beliau murid saya waktu di SMA menjadi pondok juga, dan alhamdulillah istiqomah sampai sekarang berada di Darul Istiqomah. Nah, dari mulai awal hanya sebagai guru ekskul sampai sekarang, makanya saya percayakan tongkat kepemimpinan saya dipegang oleh Pak Nurdin. Makanya saya dorong terus, karena kepala sekolah harus guru penggerak, maka saya dorong, Bu, tetap lanjut sampai sakit-sakit. Kata saya, kamu harus semangat, nggak usah terlalu ini, tapi jalanin aja. Kalau terlalu dipikirkan memang mungkin sakit, tapi kerjain aja. Nggak perlu yang perfeksionis banget, yang penting kita kalau salah ya kita betulkan, kalau misalkan ini kita harus belajar dan belajar. Karena ini Pak Nurdin ini agak perfeksionis, Bu. Jadi makanya apa-apa dipikirin jadi sakit ya, Pak. Ya mungkin saya di sini hanya bisa mendukung yang terbaik, karena memang sudah di sini semua sudah jadi keluarga bagi kami. Di yayasan, semua yang sudah masuk di yayasan sudah berarti menjadi keluarga. Baik itu mungkin sebagai adik ya, karena memang meneruskan tongkat kepemimpinan, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi kepemimpinan yang baik, lebih baik mungkin daripada saya sebelumnya ya. Menjadi leader bukan menjadi bos ya. Karena terkadang masih ada banyak orang kepemimpinan itu berpikir dan berperilaku sebagai bos, bukan sebagai pemimpin. Untuk terkait dengan visinya juga sudah kita lakukan, sudah dirumuskan dan memang sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semuanya. Dan alhamdulillah semoga kedepannya akan berjalan lancar, dan Pak Nurdin juga dalam kegiatan guru penggerak ini dilancarkan dan sehat terus, dan kemudian mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Lakukan semampunya, lakukan semaksimal mungkin, jangan terlalu banyak dipikirinnya aja. Biasa. Ya. Dan terima kasih buat Bu Indri yang mau mementori Pak Nurdin ya, membimbingnya, mengarahkannya. Mudah-mudahan
nanti dari guru-guru yang lain ada yang ketularan untuk jadi guru penggerak. Ya mungkin nanti dilanjut mungkin Pak Ginanjar, mungkin ya Pak Robi, Pak Ohid, ya Pak Imam. Pak Ginanjar kan sudah linear juga ya, olahraga. Jarang-jarang soalnya olahraga itu ya, Bu ya. Pak Ohid mungkin ya dari segi agamanya, Pak Robi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih kepada Ibu Haja Qoritul Hidayah yang telah menyampaikan sambutan yang luar biasa. Insyaallah kita semua amanah dan bertanggung jawab untuk mensukseskan atau mendorong visi sekolah kita ke depannya. Baik, yang selanjutnya saya akan serahkan sepenuhnya kepada Ibu pengajar praktik, pada Ibu Indri Pujiani SPD, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Hajah Qori dari Yayasan Darul Istiqomah, yang berbahagia hari ini Bapak Nurdin selaku kepala sekolah dari SMP Darul Istiqomah ya, dan Bapak Ibu guru semua serta staf dan karyawan di SMP Darul Istiqomah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita bisa sama-sama bertatap muka, bertemu di tempat yang saya baru 2 kali kesini ya. Saya mau mengucapkan pertama terima kasih banyak atas sambutannya, atas jamuannya. Ini yang kedua kali saya kesini. Ya, ketika pertama bulan lalu, nanti sampai programnya itu selesai selama 6 bulan ke depan. Jadi jangan bosan-bosan ya dengan saya. Bulan lalu bertemu Ibu Hajah siapa? Ibu siapa satu? Bu Haji, iya ya. Oh ya, sama Bu Fitri. Nah sekarang saya baru bertemu juga nih sama wajah-wajah baru yang saya temui gitu. Saya mau memperkenalkan diri kembali. Nama saya Indri. Saya bertugas di SD Negeri Sangkali Citerep, saya dari Kecamatan Citerep. Saya ditugaskan di angkatan 10 ini dari surat tugas saya dari BPGP Jawa Barat dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai pengajar praktik yang mendampingi Bapak Nurdiansah di selaku CGP di angkatan 10. Sebelumnya saya pun seperti Pak Nurdin di angkatan pertama gitu ya, di angkatan 1 dulu juga saya CGP juga, saya alumni calon guru penggerak angkatan 1, kemudian lalu sebagai pengajar praktik, dan sekarang alhamdulillah kita bisa ketemu di sini gitu ya. Jadi bisa dibilang nggak hanya sebagai mentor tapi juga sebagai kakak senior yang mendampingi adik juniornya gitu. Dan Pak Nurdin ini memang orangnya itu seperti yang tadi disampaikan Ibu, meskipun perfeksionis tapi dia juga cerdas dan energik gitu di antara teman-temannya gitu. Jadi diharapkan juga nanti kan di sini baru hanya Pak Nurdin ya. Angkatan sebelumnya belum ada kan? Nah, Pak Nurdin sebagai pionir bagi rekan-rekan yang ada di sini gitu ya. Masa kepala sekolahnya aja bisa, guru-gurunya nggak bisa, karena kan kepala sekolah juga basic awalnya kan dari guru gitu, terus dapat tugas tambahan menjabat kepemimpinan kepala sekolah. Nah nanti untuk angkatan 12 yang akan nanti dibuka, diharapkan nanti Bapak Ibu guru apalagi yang masih muda-muda gitu untuk ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak. Nah momen ini adalah wadah atau sarana bagi calon guru penggerak, khususnya di sini ada Pak Nurdin, mendiseminasikan, mensosialisasikan, mensimulasikan hal-hal yang
fasilitator maupun secara luring di lokakarya. Ya, harapannya ada pengimbasan dan nanti berdampak tidak hanya ke guru-guru tapi juga ke santri atau siswa yang ada di sini. Gitu. Dan untuk topik yang saat ini itu tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi apa aja sih nanti kita sama-sama saksikan ya. Kita lihat Pak Dodi jangan tegang-tegang Pak, tenang aja sampai nggak gigit. Nah, ya kita sama-sama saksikan paparan visi seperti apa sih dari seorang pemimpin Pak Nurdin itu. Nah, terus apakah visinya Pak Nurdin itu sudah relevan gitu dengan visi sekolah atau visi yayasan di Darul Istiqomah ini. Nah, nanti Pak Nurdin melibatkan Bapak Ibu yang ada di sini sebagai stakeholder untuk kita sama-sama nanti ada namanya kalimat rumpang, kita berdiskusi tentang cita-cita murid Bapak Ibu gitu. Karena kan yang mengajar biasa di sini kan Bapak Ibu yang tahu karakter dan cara belajar murid-murid di sini kan Bapak Ibu semua gitu ya. Nanti kita sama-sama diskusi agar kesimpulannya yang nanti kita dapatkan sebagai rekomendasi, sebagai informasi dan pengetahuan untuk nanti bisa terus berkelanjutan gitu ya di sini. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa visi di sini sudah sesuai gitu dengan apa yang dirumuskan oleh Pak Nurdin ya. Jadi terus berdampak. Apalagi kan jarang-jarang nih, maksudnya biasanya kan hanya sekolah umum begitu ya. Ini backgroundnya pesantren begitu ya. Nah ini menjadi keunggulan atau ciri yang yang lain daripada yang lain gitu. Apalagi nanti ditunggu di angkatan selanjutnya ada regenerasi baru yang mengikuti jejak Pak Nurdin. Itu yang saya sampaikan. Mungkin langsung saja ya Pak ke paparan Pak Nurdin dan diskusinya. Saya serahkan kembali ke Pak Nurdin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Menteri Pendidikan SPD yang luar biasa ya. Hanya guru-guru harus termotivasi ikut CGP angkatan 12 dan katanya itu terakhir ya Bu diberi oleh pemerintah. Kalau programnya terus bagus, masih terus dilanjut. Semoga ada yang termotivasi. Baik, Ibu terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Baik Bapak Ibu dan mohon izin Ibu Kori juga sudi kiranya untuk mendengarkan ocehan saya. Yang terus ya, apalagi guru jangan bosan-bosan ketika saya berbicara di depan. Ya boleh masuk dulu. Ya, intermezzo dulu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini adalah pendampingan kedua calon guru penggerak, khususnya saya Bapak Nurdin SPD. Ya, pendampingan individu yang kedua hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Baik, ini identitas diri saya. Kalau Ibu sudah paham ya, sudah ngerti atau sudah tahu, saya namanya Nurdiansa aja, nggak ditambahin apa-apa. Dari dulu Nurdiansa SPD, Insya Allah nanti SPD, Insya Allah baik. Ini kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir Bogor 4 Agustus 1993. Berarti sekarang saya umurnya udah 30 tahun, udah kepala 3 gini juga. Kemudian nanti kalau di bulan Agustus berarti 31. Kemudian hobi saya belajar dan motivator dunia. Nah, cita-cita saya ingin menjadi seorang motivator dunia yang selalu memberikan kebaikan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Kemudian alamat rumah tidak pindah-pindahnya masih di Kampung Dayun, Planet Dayun, RT 4 RW 1. Ini perbatasan antara Cilengsi Kelapa Nunggal ya, hampir perbatasan. Jadi mudah sekali kalau mau main ke rumah. Tapi kalau guru-guru insya Allah udah hafal semua. Pekerjaan pendidik sepanjang masa, insya Allah. Kemudian identitas untuk nomor HP dan WhatsApp. Kemudian pendidikan formal saya pertama
Cilengsi. Nah memang dari kecil saya itu diajarkan yang pertama dari sikap religiusnya. Kalau orang tua tuh di sekolah agama aja terus semuanya. Kemudian di MTS Al-Furqon Cilengsi, setelah dari MI ke MTS. Nah kemudian SMA-nya beda nih, harusnya MA, tapi SMA. Walaupun SMA, tapi di sini boarding school lah. Mulai saya pengabdian di sini nih. Menemukan jati diri saya di SMA Darul Istiqomah ini. Kemudian dilanjutkan dengan Serata 1 ya, Universitas Interpasta. Saya kuliah di sana di PGRI Jakarta. Ya, untuk S1-nya di Unindra juga. Nah, sekarang alhamdulillah sedang berlangsung masa kuliah juga. Mau memasuki akhir semester 2, mau masuk semester 3 insya Allah kalau misalkan lulus tahun depan ya, berarti antara bulan Mei. Doain Bapak Ibu ya. Berarti kalau misalkan ibarat saya udah punya berapa anak nih, satu pendidikan CGP, ngurus CGP, yang kedua kuliah, yang ketiga mengemban kepala sekolah, yang luar biasa insya Allah. Makanya mungkin kemarin-kemarin agak pikiran tuh agak kemana-mana gitu, tapi insya Allah dari semangat Ibu Kori juga, dari motivasi Bapak Ibu juga, doain semoga semuanya lancar. Baik, ini adalah pengenalan dulu sebelum tadi identitas diri saya, sekarang identitas sekolah. Born to Win, ya, sekolah kita lahir sebagai pemenang. Profil SMP Islam Darul Istiqomah, ini bersandar SMP, sekolah nyaman dan strategis. Gimana nggak strategis ya, kita di antara 4 kecamatan atau peralihan jalan untuk perempatan. Pasca pendiriannya ini kita mulai berdiri tahun 2009 diresmikannya. Berarti sekarang sudah berapa tahun tuh? Kurang lebih sekitar 15 tahunan sekolah ini disahkan gitu. Berarti sudah 15 angkatan. Dikenal dengan nama SMPDI. Itu nanti kalau mau kesini SMPDI ada BI, ada DOSI. Kalau misalkan DOSI sebelahnya lagi, jangan sampai ketukar tuh. Kalau enggak SMP Pak Aos, kalau enggak pesantren Pak Haji Aos tuh. Iya. Nah ini NPS-nya 2006 7939 SKN operasionalnya. Kemudian kita lanjut. Program unggulan kita tentunya di boarding school ini kita tahfiz Quran, bahasa, life skill, ekskul unggulan, pramuka paskibra. Alhamdulillah nih, semuanya sudah dijalankan, sudah berkembang. Nah, berarti sudah 14 tahun berdiri, 11 angkatan lulusan. Luar biasa sekolah kita. Ini berkat dedikasi Bapak Ibu semua, sekolah kita masih berdiri. Nah ini lokasi kita ya, berada di 4 ya, antara Cibubur Jakarta, Bekasi, Jonggol, Cilengsi, Kelapa Nunggal. Jadi kalau dibilang strategis ya sangat strategis ya, di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini. Alamatnya Jalan Resi Strategi Simpang 4 nomor 25. Nah Bapak Ibu juga bisa saksikan bahwa kita berada di persimpangan jalan. Jadi kalau misalkan dari sosialisasi maupun PPDB ini kekuatan bagi kita semua. Kemudian ini visi kita, walaupun nanti kita akan merumuskan visi, tapi untuk pengenalan awal ini adalah visi Darul Istiqomah. Terwujudnya generasi muda Islam yang unggul dengan bertakwa. Jadi bertakwa ini adalah kata singkatan, yaitu berkarya, berilmu, berakhlak mulia, aktif, kreatif, tangguh, dan berwawasan budaya dalam menjawab tantangan zaman serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Udah komplit banget lah pokoknya. Ini dirumuskan ketika pembaruan visi di 2023. Baik, ini untuk moto kita tadi ya.
takwa, tangguh, berkarya, berilmu, berakhlak mulia. Selain muridnya yang tangguh, tangguh itu bisa dikatakan mandiri berarti ya. Kemudian berkarya. Di pesantren ini kita punya banyak karya ya, selain karya umum, kita juga punya karya secara spiritual atau religius ya, berkarya di masyarakat gitu. Bisa jadi ustadz, bisa jadi sebagai imam. Ini adalah keunggulan kita semua. Dan yang ketiga jelas sebagai ilmu ya. Kalau keluar dari pondok pesantren kita sudah mendapatkan dua ilmu, ilmu umum dan ilmu agama. Ini adalah kelebihannya. Makanya Bapak Ibu luar biasa ketika kita mengajar di Darul Istiqomah, pahalanya juga sangat luar biasa. Kemudian akhlak mulia. Nah, di Indonesia tidak kekurangan orang pintar ya, di dunia tidak kekurangan orang cerdas. Tapi di dunia ini yang zaman sekarang kekurangan orang yang berbudi pekerti atau berakhlak mulia. Nah, ini generasi-generasi yang seperti ini sudah tangguh, kemudian bisa berkarya, berilmu, berbudi pekerti baik. Nah, ini yang diharapkan oleh bangsa Indonesia ke depannya. Ini untuk sosial media kita. Kalau untuk websitenya www.darulistiqomah.com, kemudian untuk Facebooknya Darul Istiqomah, ini kemudian nomor HP-nya, admin, YouTube-nya juga ada, kemudian Instagram dan TikTok-nya. Nah, ini semua sudah kita rumuskan. Baik, ini untuk perkenalan diri saya dan profil sekolah Bapak Ibu. Walaupun sudah mengetahui, tapi setidaknya kita akan mengulang. Ternyata sekolah kita itu luar biasa bagusnya, dan ternyata sekolah kita itu punya visi yang besar untuk kedepannya. Nah, ini harus dirasakan oleh Bapak Ibu bahwa memang kita sebagai guru ternyata tugasnya itu luar biasa. Mari mulai diskusi, tenangkan hati dan pikiran kita, tetap fokus, capai apa yang ingin menjadi tujuan kita hari ini. Yang tadi berangkat mulai, sekarang kita mulai Bapak Ibu. Nah, di sini ada puisi. Walaupun saya bukan guru bahasa Indonesia Bapak Ibu, cuma saya ingin berpuisi ya sebagai refleksi kita. Walaupun suara saya sumbang, tapi mohon didengarkan. Puisi karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung tertutup menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung tertutup, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia, ciptaan Insinyur Soekarno. Boleh tepuk tangan. Ini adalah karangan Insinyur Soekarno bahwa kita adalah Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Pendampingan individu kedua, diskusi perumusan visi dan prakarsa perubahan. Pengajar praktik Ibu Indri Pujian SPD dan CGP Angkatan 10, saya pribadi Nurdiansa SPD. Untuk tujuan diskusi, pertama mendiskusikan visi atau cita-cita sekolah terhadap murid di masa depan. Yang kedua, merumuskan kalimat rupa, mendiskusikan inisiatif perubahan yang bisa dilakukan di sekolah. Tahapan diskusi, pengantar diskusi, merumuskan kalimat rupa, melihat kembali visi sekolah, kemudian mengidentifikasi sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan, yang terakhir penutup. Nah, ini adalah serangkaian untuk kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu. Pengantar diskusi. Baik, sebelum kita mulai, mau pantun dulu, nanti bilang cakep Bapak Ibu. Mendidik murid sepenuh hati. Kurang kencang. Mendidik murid sepenuh hati agar menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Mari kita mulai berdiskusi rumuskan visi demi masa sekolah depan yang hakiki. Oke, Bapak Ibu, silahkan ditonton video ini bagaimana kita menyikapi merumuskan visi itu harus seperti apa dan sikap yang bagaimana. Dia melihat sesuatu. Ya. Bagaimana kita menghadapi kesulitan saat mencari tujuan?
Oke, teman-teman Bapak Ibu. Nah, kira-kira nih kalau kita refleksikan dari tontonan video tadi, ya apa yang bisa kita refleksikan? Ya, siapa yang mau, Bapak Ibu? Bisa login bagaimana? Kalau dari video yang barusan ditayangkan, intinya tentang berusaha, ya, berusaha sekuat tenaga, bahkan sampai tidak berhasil pun terus mencoba, begitu. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Satu lagi nih dari awalnya kira-kira nih. Ibu gimana Ibu? Apa nih kira-kira tadi yang sudah ditonton? Yang bisa kita ambil, intinya jika ada kemauan pasti ada jalan. Luar biasa, simple dan jelas ya. Ya Bapak Ibu, tadi kita bisa lihat ya bahwa di video tadi, Bapak Ibu ini mau menyimpulkan? Oke lanjut. Bahwa sesulit apapun ketika kita punya visi, apa yang mau kita tuju, fokus ke satu tujuan itu. Ya, kemudian tadi kita bisa menyaksikan juga, ya kita sudah siap-siap nih dengan perangkat kita. Ternyata di tengah jalan apa yang mau kita tuju, semua perangkatnya nggak ada gitu. Apakah kita mau menyerah sampai situ saja? Ketika kita kebingungan nih merumuskan visi atau mencetak generasi-generasi, ternyata kok murid-murid kita gini-gini aja nih, apa nih formulasinya gitu. Kok murid kita malah seperti ini, apa kita mau nyerah? Nah, banyak cara untuk melakukannya. Ya, kemudian kita bisa lihat, lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan yang menyenangkan. Pasti akan kita gapai seperti itu. Nah, sebelum kita merumuskan kalimat utama, kita perlu tahu dulu adalah visi. Visi adalah imajinasi. Ya, memang pemikiran yang imajinasi kita, apa yang mau kita rumuskan. Berawal dari imajinasi kita. Kita mendirikan pondok pesantren ini, apa yang mau kita capai? Walaupun belum tercapai, tapi kita punya imaji tersendiri. Saya sebagai kiai di sini ingin menjadikan murid saya berakhlakul karim. Itu adalah imajinasi, belum tercapai. Itu adalah visi yang keluar dari benak hati kita. Visi adalah garis finish atau tujuan. Visi adalah representatif visual kita akan masa depan. Apa yang mau kita tuju di masa depan? Untuk siapa? Untuk kita, untuk sekolah kita, untuk murid-murid kita. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi kalau kita punya visi yang jelas, kita sebagai guru mendidik murid, apa visi kita? Apakah hanya sebatas ingin mendapatkan gaji saja? Apakah sebatas ingin menyelesaikan tugas saja? Ataupun hanya sekedar ingin mengajar saja? Atau di luar dari itu saya ingin benar-benar mendidik murid menjadi murid yang merdeka dan bertanggung jawab. Itu kembali lagi visi kita bersama-sama. Makanya visi ini penting. Mau dimanapun, mau di sekolah, mau di organisasi, baik dalam diri kita sendiri, kita harus punya visi. Kalau di sekolah, kalau di organisasi, maka kita harus punya satu visi. Jadi antara beberapa pemikiran, di antara beberapa kita sebagai guru-guru, bagaimana kita bisa menjelaskan satu visi utama untuk mencapai tujuan utama kita. Nah, di Pondok Pesantren Darul Istiqomah ini, apa visi kita? Apa yang mau kita rumuskan? Seperti apa murid yang kita inginkan? Sudah berhasilkah kita sebagai guru? Konsep visi itu ada dua. Pertama untuk mencetak sekolah, dan yang kedua itu untuk budaya sekolah. Kalau untuk sekolah pribadi, merupakan tempat untuk menuntut anak sesuai dengan kodratnya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ketika kita mengajar di sekolah, kita harus punya tujuan visi di sekolah, yaitu untuk menuntut. Ya, kita sebagai guru harus menuntut anak sesuai dengan kodratnya, punya karakteristik masing-masing. Seperti teori Albert Einstein, ya, kita tidak bisa memaksakan ikan harus memanjat, ya, kita tidak bisa memaksakan gajah harus berenang.
Karena setiap murid, setiap manusia itu punya cirinya masing-masing yang tidak bisa kita paksakan. Kemudian di dalam sekolah ada hubungan antara manusia yang berkesinambungan dan adanya gotong royong sekolah menjadi wahana untuk mengedepankan kepentingan murid. Nah di sini, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa visi itu dimiliki oleh setiap orang. Tapi ketika di sekolah, ketika di organisasi, kita satukan visi kita genggam satu visi itu untuk berubah, ya, murid untuk menjadi yang lebih baik. Sekolah menjadi wahana untuk mengedepankan kepentingan murid, mengajak murid duduk di kursi kendali pembelajaran mereka sendiri. Nah, sama sekolah adalah wahana atau bahtera kita kalau dalam kita Masyaminatul Najah, ya, bahtera keselamatan. Perahu ini mau dibawa kemana? Anak-anak kita mau dibawa kemana? Kita punya tujuan. Tujuan kita adalah ke Pulau Greenland. Nah, karena di situ adalah pulau yang terindah. Nah, bawa ke sana, jangan terombang-ambing. Walaupun terombang-ambing kita tujuannya sama. Jangan punya nakoda yang banyak gitu. Makanya kepala cukup satu, pemikiran walaupun beragam, tapi kita harus punya satu tujuan. Kemudian ketika sudah merumuskan visi sekolah, maka terciptalah budaya sekolah. Visi ditujukan untuk menuntut budaya sekolah. Di sini berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan di sekolah. Kebiasaan ini dapat bisa berupa sikap, perbuatan dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Tentunya kebiasaan yang kita inginkan adalah siswa yang berkarakter profil belajar Pancasila. Dari visi yang kita rumuskan, itu kita bisa melihat strategi apa, pembiasaan apa, dan karakter apa yang dituju, yang diinginkan kepada murid-muridnya, terutama kepada murid-murid kita, sehingga terciptalah budaya sosial, budaya positif di sekolah. Nah, tadi disinggung, ya, ingin berkarakter seperti apa? Profil pelajar Pancasila. Yang seperti apa profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Seperti yang Bapak Ibu tahu, ini adalah karakter-karakter yang diinginkan oleh kita semua kepada murid-murid kita. Tanggapan Bapak Ibu, silahkan kita refleksi kembali kira-kira nih yang Bapak Ibu lihat salah atau benar, yang bisa Ibu refleksikan. Kira-kira kalau dalam perhitungannya ini salah atau benar? Salah. Tapi menurut Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari perhitungan ini? Kira-kira sudah tergambarkan? Kita melihat karakter anak yang berbeda-beda. Ini salah menurut kita, tapi anak punya cara lain. Mereka tuh mengarahnya ke sini. Nah, kira-kira pendapat nih, mau minta pendapat lagi nih, Ustaz. Kira-kira ini salah atau benar? Harusnya gimana? Harusnya 3 tambah 4 berapa? 7. Ya, kita 7. Kemudian Ustaz Robi kira-kira nih, kalau 5 tambah 7 harusnya berapa? 12. Tapi ini 1, kenapa 1? Ibu Indri atau Ibu Mari? Tergantung sudut pandang. Nah, betul ya. Kita melihat murid, menjawab apapun, karakter murid berbeda-beda. Betul ya, tergantung sudut pandang kita melihatnya dari mana gitu. Yang dikatakan murid belum tentu salah, walaupun kita salah gitu. Ya, anak terlambat gitu. Kenapa nih bisa anak terlambat? Kenapa bisa salah? Ternyata ada alasannya. Sama seperti ini juga. 28 ditambah 32, kalau kita simpul, kalau kita jumlahkan adalah 60. Oh, ternyata pemikiran anak itu, pemikiran orang itu 60 itu diibaratkan 60 menit 60 detik. 60 detik itu sama dengan
1 menit, oh jawabannya kenapa 1? Ternyata 1 menit itu 60 detik. Nah, itu mereka punya jawabannya sendiri. 3 tambah 4 harusnya 7. Nah, ternyata si pemikiran anak itu dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, 7 hari berarti 1 minggu. Berarti dia menjawabnya 1 minggu sama dengan 7 hari. Kemudian 5 tambah 7 sama dengan 12. Nah, 12 ini kita memiliki bulan sebanyak 12 bulan. Nah, 12 bulan itu dalam 1 tahun. Nah, kenapa jawabannya 1? Ternyata itu. Anak kita sekarang semakin cerdas Bapak Ibu. Semakin cerdas mengungkapkannya. Ada juga pertanyaan, kenapa bak mandi tidak terisi gitu kan? Karena gak ada air. Jadi masing-masing punya karakter pribadi. Anak-anak kita zaman sekarang itu luar biasa, beda dengan zaman kita dulu. Makanya kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pentingnya merumuskan visi seperti itu. Next, lanjut. Ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika cara berpikirmu, lebih baik bertanya, dengarkan penjelasannya, dan coba untuk mengerti konteksnya. Jadi ketika ada rekan kita atau murid-murid kita bertingkah aneh, kita jangan menjudge dulu kalau dia salah, tapi dengarkan dulu apa yang terjadi. Ya. Apa yang diinginkan murid itu sebenarnya, sehingga berbuat salah, walaupun menurut kita salah, ternyata menurut dia benar. Nah, ini ya. Lebih baik kita bertanya dulu dibanding kita langsung menjudge. Baik Bapak Ibu, kita mulai ke konsep yang kedua, merumuskan kalimat rumput. Namun sebelumnya kita stressing dulu Bapak Ibu ya, supaya nggak terlalu tegang. Soalnya di sini kita isi-isi. Baik, kalau kata saya tunggal, tepuk sekali ya. Tunggal, 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 tunggal. Kalau ganda dua ya, ganda, ganda, ganda. Kalau 3 diam ya Bapak Ibu, 3. Oke, kita mulai. Tunggal, 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 ganda, 3. Oke, sekarang lihat tangan saya ya. Kalau ini berarti tunggal, tepuk sekali. Ganda, 3. Oke, siap ya. Yang salah nggak boleh Bapak. Nggak mulai. Oke. 3. Malah yang depan terkait. Oke, siap. Perhatikan 1, 2, 3. Oke, kurang cepat ya, kurang cepat dilihat nih, masih lihat. Masih ada, oke, gak apa-apa, tepuk tangan buat kita semua. Oke, semuanya sudah tergerak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita merumuskan visi sekolah kita ingin tahu cita-cita Bapak Ibu yang ada di dalam diri Bapak Ibu semua. Bagaimana merumuskan cita-cita murid, bagaimana Bapak yang atau Ibu harapkan ya kepada murid-murid kita impian di masa depan. Di sini kita akan merumuskan kalimat rumput cita-cita murid. Nah, Bapak Ibu, anggaplah pertanyaan ini pertanyaan untuk kita semua, untuk diri Bapak Ibu. Kenapa kita mengajar? Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita menjadi murid? Kenapa kita menjadi guru yang ingin mengajar murid? Nah, sebabnya Bapak Ibu sebagai guru ingin murid yang seperti apa? Nah, saya sudah ada punya sticky note nih, masing-masing warna untuk satu pertanyaan. Boleh dibantu Ustaz Imam? Ustaz.
Kita review kembali pertanyaannya. Nomor 1, saya memimpikan murid yang kita percaya bahwa murid ini adalah di sekolah kita mengutamakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini adalah luar biasa. Pemikirannya brilian semua. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah mengisi. Di sini saya sudah sediakan nih papan. Kemudian Bapak Ibu silahkan tempel sesuai dengan urutannya, nomor 1 paling atas, nomor 2 bawahnya, nomor 3 bawahnya, sampai seterusnya nomor 6 ya Bapak Ibu. Baik, yang sudah selesai silahkan ditempel, nanti akan dibantu oleh Ustaz Sunan. Baik, terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan dong buat kita semua. Luar biasa nih mimpi-mimpinya. Kita ke pertanyaan pertama. Saya memimpikan murid-murid yang. Nah, di sini saya pengen ada yang baca ini, Bapak Ibu. Ustaz Robi, nomor 1 ya. Oke, kira-kira nih, tolong bagian yang pertama Ustaz Robi. Kira-kira impian seperti apa? Ya, langsung bacain satu-satu. Ya. Yang pertama, Soleh dan soleha. soleh dan soleha, luar biasa. Terus, ya, Pintar dan terampil secara akademik dan non akademik. pintar dan terampil. Kemudian, Berakhlak mulia dan selalu mengedepankan dunia dan akhirat. berakhlak mulia dan mendekatkan kepada akhirat dunia. Aktif dan semangat untuk belajar. Aktif dan semangat, siap. Berbudi tinggi dan berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Berarti sama tadi Ustaz Robi ya. Kemudian, Berakhlakul mulia. berakhlak mulia sama berarti. Lanjut. Selain berilmu, disiplin dan berbudi pekerti baik juga penting. Ya betul, baik juga penting. Maksudnya baik juga penting gitu. Terus, Saya memimpikan murid-murid yang berilmu, berakhlakul karimah, berpikir luas dan berbudi pekerti luhur. berarti rata-rata berakhlakul karimah ya. Berakhlakul karimah sama tadi apa yang berbeda itu terampil, ya. Pintar dan terampil. Kemudian yang kedua Ustaz Robi. Calon pemimpin. Ya. Nomor 2 pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah calon pemimpin. Ya. 1. Pribadi yang unik. Pribadi yang unik. Generasi bagi bangsa Indonesia. Generasi bagi bangsa Indonesia. Calon pemimpin di masa yang akan datang. Calon pemimpin. Calon wali. Calon pendidik. Ya. Calon pemimpin bangsa. Pemimpin pendidik. Murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berani, disiplin, bertanggung jawab dan lain-lain. Oke, berarti di sini. Kita percaya bahwa murid adalah calon generasi unggul yang cerdas dan taat agama. Luar biasa. Pertanyaan ketiga Ustaz Robi.
Di sekolah kita mengutamakan kesetaraan dan keadilan. Terus beradab dan berilmu, kedisiplinan, berakhlak dan bertanggung jawab. ya. Pendekatan kepada murid secara ramah dan mencontohkan yang baik. Kualitas dan kuantitas, kedisiplinan dan pemahaman anak dalam belajar. Di sekolah kita mengutamakan keseimbangan ilmu umum dan agama demi terciptanya generasi yang bertakwa. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Sekarang dari ibu-ibunya, yang tadi bawa-bawanya. Makanya siapa yang mau? Ibu? Oh, luar biasa. Nanti kita simpulkan barang-barang. Ya? Langsung aja baca. Pertanyaan coba berarti Boy di sekolah kita sadar betul bahwa Mereka memiliki potensi yang luar biasa. potensi Mereka memiliki potensi yang luar biasa. sama berarti sepaket nih. Mereka memiliki sebuah potensi yang besar. Potensi yang besar. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Pendidikan yang layak terus. Mereka memiliki banyak. Ini tulisannya luar biasa ya Bang. Memiliki bakat dan Beda. ya yang berbeda gitu. Mereka Terus? memiliki hak dan kewajiban. Ya, Disiplin itu penting dalam semua kegiatan atau proses pembelajaran. ya, Bahwa pendidikan agama tidak kalah penting dari pendidikan umum. luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa itu? Siap siswa berakhlak mendapatkan perlakuan yang sama dengan mengutamakan pendekatan ramah anak. Oke, luar biasa. Guru harus meningkatkan Kompetensinya. Guru harus meningkatkan kompetensinya dan selalu sabar dalam didik. Baik. Yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid supaya menjadi murid yang diharapkan dan dicita-citakan. Luar biasa ini. Terus Kegiatan pembelajaran dan lainnya lainnya bermisi pada siswa. Oh, berorientasi pada siswa. siswa harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya. Oke. Bisa membiasakan nilai-nilai yang baik seperti disiplin, menerima pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Yakin untuk bersama-sama menggapai kesuksesan visi yang telah ada demi terwujudnya siswa yang unggul dan bertakwa. Luar biasa nih. Dari Ina. Lanjut, terakhir Ibu. Kegiatan pembelajaran dan lainnya harus berpihak. Apa? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Kegiatan pembelajaran dan lainnya harus berpihak pada siswa. ya, Pendidikan sangat penting bagi anak-anak penerus bangsa. Apa yang kita harapkan akan tercapai jika selalu berusaha. Siswa harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan. terus bermusyawarah. Murid harus mendapatkan pendidikan dengan sebaik mungkin. Setiap siswa memiliki hak mencapai pendidikan, mendapatkan pendidikan. Kedisiplinan itu penting sebelum memulai apapun. Bahwa betapa pentingnya seorang guru untuk memahami karakter individu tiap-tiap murid. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu, ini luar biasa. Ternyata banyak sekali pemikiran-pemikiran yang memang ya harus seperti ini dalam merumuskan visi. Nah, di sini saya juga punya cita-cita kepada murid saya, yaitu berangkat mulia, cerdas, berbudaya dan berwawasan global. Tadi sepertinya sama nih.
Kemudian saya percaya bahwa murid adalah insan yang mulia yang memiliki karakteristik masing-masing unik yang harus kita didik. Tadi ya sama, kira-kira sama. Di sekolah yang mengutamakan pendidikan karakter kepada siswa, yang keempat, murid sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi manusia yang berintak, berbudi pekerti, dan berkarakter. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang keenam, saya dan guru di sekolah paham bahwa untuk mewujudkan murid yang berkarakter dibutuhkan keterlibatan dan gerakan ke kolektif dari semua warga sekolah. Luar biasa. Nah, kesimpulannya kira-kira nih, tadi saya sudah merangkap nih dari poin 1 sampai poin 6. Tapi kira-kira nih Bapak Ibu ada yang mau menyimpulkan apa yang tadi kita sudah paparkan dan apa yang sudah kita tulis? Kira-kira siapa Ustaz? Mangga Ustaz. Jadi kesimpulannya hasil diskusi ini dalam menumbuhkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas santri atau murid. Yani dibutuhkan yang namanya karakter positif atau nilai-nilai yang positif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Untuk permasalahan yang dihadapi siswa perlu dirancang dan dilaksanakan yang namanya program atau kegiatan-kegiatan untuk apa yang dilaksanakan dalam kedepannya. Baik, satu luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Nah, baik, nanti untuk kesimpulannya tadi sudah disimpulkan oleh Ustaz, luar biasa sekali. Kita akan tulis nanti kita rekam, kemudian kita rumuskan bersama-sama dan tulis bersama-sama dari hasil kesimpulan yang sudah ada di sini. Baik, next kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu melihat kembali visi sekolah. Nah, Bapak Ibu, visi sekolah kita yang tadi saya paparkan bahwa SMP Islam memiliki visi terwujudnya generasi siswa yang unggul dengan bertakwa, berkarya, berilmu, beramal mulia, tangguh, dan berwawasan budaya dalam menjawab tantangan zaman serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini visi ini sudah saya tulis juga, Bapak Ibu bisa lihat ya, apakah nanti sesuai atau tidak. Kemudian ini adalah misinya. Tadi turunan dari sebuah visi. Ada visi, kemudian indikator dan diturunkan ke dalam misi kita. Walaupun Bapak Ibu sudah tahu, tapi kita akan baca lagi misi kita dari hasil visi. Pertama, mewujudkan proses pembelajaran yang diselenggarakan secara produktif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian, mewujudkan pencapaian peningkatan standar kompetensi lulusan yang berkualitas. Menanamkan nilai-nilai karakter akhlak mulia dalam kehidupan sehari dan berkarakter P3, maksudnya profil pelajar Pancasila. Mengembangkan program dan proses pembelajaran yang berorientasi pada prestasi yang mandiri, tangguh, dan bertanggung jawab. Menumbuhkan rasa kepedulian dalam segala hal yang berwawasan budaya. Kemudian, membuka cakrawala pandang sebagai bagian dari masyarakat dan membina diri dalam tantangan zaman yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah visi dan misi sekolah kita. Nah, saya sebagai guru penggerak itu mempunyai visi saya sebagai penggerak. Nanti apakah ada kaitannya dengan visi sekolah? Visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan generasi yang religius, berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, mandiri, serta cinta tanah air dalam menghadapi era globalisasi. Nah, Bapak Ibu, silahkan boleh menilai ini visi sekolah dan visi saya. Di sini saya sudah merumuskan kaitan atau relevansi antara visi sekolah dengan visi saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, kaitannya keduanya menginginkan generasi yang religius dan berakhlakul karimah. Akhlak yang baik pada peserta didik memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika menjadi prioritas dalam pendidikan dan sekolah kami. Nah, tadi antara visi saya dengan visi sekolah ada kesamaan dan ada relevansi. Relevansi yang kedua yaitu kaitannya keduanya fokus pada kualitas pendidikan yang menghasilkan siswa yang unggul, cerdas, dan cinta tanah air.
kalau misalkan disambungin dalam visi sekolah itu berwawasan budaya. Salah satu barometer impian kesuksesan pada setiap murid. Nah, siapa yang nggak mau punya murid yang unggul, cerdas, dan cinta tanah air. Kemudian relevansi yang ketiga antara visi saya dengan visi sekolah, yaitu kaitan siswa. Siswa yang mampu menghadapi tantangan zaman atau globalisasi. Globalisasi bisa kita kaitkan dengan tantangan zaman. Mencetak siswa untuk menjadi pemimpin di masa depan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, tadi visi saya yaitu religius, berawal iman, cerdas, kreatif, mandiri, serta cinta tanah air. Ini juga terdapat dalam kandungan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah kaitan visi saya dengan visi sekolah. Nah, Bapak Ibu tadi sudah melihat visi sekolah. Nah, di sini mari kita sepakati, mari kita berdiskusi bersama-sama. Nah, kira-kira nih, apakah visi ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, Bapak Ibu di situ sudah dikasih selembaran. Monggo, kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Nah, saya tidak mau polling dulu nih, tapi pengen tahu jawaban dari masing-masing pribadi. Kira-kira sudah menunjukkan atau belum? Sudah selaras atau belum dengan cita-cita kita yang sudah Bapak Ibu tulis nih tadi nih? Kira-kira ada kesamaan apa enggak dengan apa yang telah Bapak Ibu tulis? Dikasih waktu 20 detik deh. Enggak, boleh ditulis di situnya, boleh. Boleh dicoret-coret. Nanti saya minta pendapat satu orang. Nah, satu. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah visi ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kira-kira sudah selaras atau belum? Sudah selaras atau belum? Sudah. Coba pengen tahu Ibu. Pendapat Ibu gimana tadi? Sudah selaras atau belum? Alhamdulillah. Berarti visi kita sudah selaras? Sudah selaras. Pertanyaan yang kedua, apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Minta pendapatnya satu orang nih, Ustaz Imam tadi nih. Belum diminta pendapatnya nih. Baik, Ustaz Rofi, kira-kira sudah apa namanya? Ada yang disesuaikan lagi enggak dari visi kita atau dari visi sekolah ini? Ya, cukup bagus. Oke, luar biasa. Yang lain setuju? Setuju. Sudah selaras? Sependapat? Sependapat. Oke. Sekarang kita kuatkan lagi, apakah kita sepakat dengan visi sekolah kita, terwujudnya generasi siswa yang unggul dengan bertakwa, berkarya, berilmu, berakhlak mulia, tangguh, dan berurusan budaya dalam menjawab tantangan zaman, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Kira-kira jawabannya apa nih? Sepakat atau tidak? Sepakat. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang sudah ya sesuai. Mengidentifikasi yang keempat, mengidentifikasi sikap dan perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi. Contoh perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua mencerminkan visi dirumuskan. 1. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kira-kira betul apa? Di sekolah kita seperti itu apa tidak? Yang A nih, guru masuk tepat waktu ya? Tepat waktu. Ramah kepada anak, sangat ramah. Mengajar dengan menyenangkan? Menyenangkan terus. Yang kedua, orang tua. Orang tua selalu berkolaborasi dengan guru serta peduli terhadap anaknya dalam belajar. Ini sangat peduli, setiap minggu didatangi terus, malah setiap hari ya. Salah satu bentuk kepedulian. Yang ketiga, kepala sekolah yang memberi kesempatan berpendapat kepada guru dan murid. Kira-kira gimana nih Pak? Betul atau enggak? Betul ya, pokoknya ragu-ragu. Sedih gak enak. Maksudnya memberi pendapat, memberi masukan gitu. Setuju ya? Oke. Kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru serta cinta terhadap sekolah. Betul nggak murid kita seperti ini? Ya, percaya.
Yang kelima, bersihkan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Prakarsa perubahan saya selaku calon guru penggerak mewujudkan pembelajaran inovatif menggunakan media digital dan kebiasaan positif untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi untuk prakarsa perubahan itu adalah gambaran dari visi kita, apa yang mau diubah dulu nih di sekolah kita. Kalau saya seperti itu. Nah di sini ada pertanyaan tematik lagi nih kira-kira Bapak Ibu. Nanti boleh minta pendapat ya satu orang. Di situ juga boleh ditulis atau langsung aja dikirim pendapatnya. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Pertanyaan ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa saja langkah-langkah konkretnya dan bagaimana rancangan ke depannya? Baik, Bapak Ibu, dari prakarsa perubahan ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah dibahas ya, yang ada di selebaran. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira yang mau berdiskusi atau punya pendapat siapa? Ustaz Robi, maka. Mungkin untuk inisiatif perubahan untuk mencapai visi di sekolah itu menurut saya meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah dalam pendekatan kepada murid itu secara positif. Berarti pendekatan secara positif. baik. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Tematik yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Siapa kira-kira? Yang nomor 2? Ya, baik Ustaz Imam, silakan. Maka Ustaz Imam, kolaborasi apa yang bisa kita lakukan antara orang tua, guru, dan murid untuk menyampaikan visi kita? Kepala sekolah memfasilitasi penerapan budaya positif di Kepala sekolah memfasilitasi penerapan budaya positif di sekolah. ya, kemudian udah itu. Oke, tepuk tangan dong. Pertanyaan ketiga, siapa? Dari ibu-ibu? Enggak, ibu. Bentuk kegiatan yang bisa dilakukan antara lain guru dan orang tua tidak hanya menyuruh atau memerintah murid, melainkan harus membimbing dalam menerapkan visi-misi itu, misalnya dalam kedisiplinan. Jadi gurunya itu harus datang tepat waktu juga, atau dalam budaya positifnya juga harus mencontohkan dari gurunya dulu, dari orang tua dulu, baru bisa diterima oleh murid. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Oke, refleksi yang keempat. Oh, bisa dibuka lagi. Oke, Ustaz Amin, bisa diimam? Oh, nggak bisa diimam kayaknya. Yuk. Ya, yang keempat. Merencanakan dan membuat sebuah program bimbingan dan juga konseling yang mengutamakan kepada pendekatan kepada peserta didik serta budaya positif di sekolah. Oke, luar biasa Ustaz Imam. Brilian dong. Nah, yang terakhir kita jawabkan pertanyaan ya, bagaimana rancangan ke depannya? Berarti untuk rancangan ke depannya kita buat perencanaan dulu dengan waktu secara berkala ya. Bisa 1 bulan sekali, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu merencanakan ini selama sebulan sekali? Bisa ya? Bisa. Kemudian kita tindak lanjuti pelaksanaannya. Nah, kemudian kita evaluasi. Baik, mungkin seperti itu rancangannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab apa yang sudah menjadi prakarsa perubahan kita dari masing-masing pertanyaan ini. Oke, refleksi kita hari ini kira-kira nih
dari pembelajaran hari ini apa yang bisa Ibu dapatkan nih? Apakah misalkan nih pembicaranya CGP Pak Nurdin terlalu cepat atau apapun itu? Silakan, saya ingin dari beberapa guru merefleksikan kira-kira nih dari pertemuan diskusi hari ini apa yang sudah Ibu Bapak dapatkan. Enggak ya Pak Ustadz nih, ya udah khusus banget. Kira-kira apa yang udah didapatkan Ustaz? Dari yang sudah saya dapatkan, dari yang sudah saya dapatkan dari rapat ini, yaitu sebuah pengalaman kita bagaimana kita bisa untuk mendidik anak-anak, dan sebuah motivasi yang sangat bagus, yaitu mewujudkan generasi yang religius, berakhlak karimah, cerdas, kreatif, mandiri, serta cinta tanah air dalam menghadapi era globalisasi. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa datangnya. Kira-kira kalau Ustaz apa nih refleksi hari ini atau perasaan hari ini? Mangga diutarakan. Perasaan saya mungkin cukup sangat memuaskan apa yang sudah diutarakan dan dijelaskan dan disampaikan oleh Pak Nurdin untuk visi sekolahnya. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, terakhir dari podiumnya nih, Ibu silakan nih perasaannya kira-kira apa? Senang sekali bisa mendapatkan pengalaman baru, juga pelajaran-pelajaran dari acara ini. Kita bisa belajar bahwa menjadi guru itu tidak mudah, karena di sini kita juga punya visi, yaitu mewujudkan siswa yang unggul, jadi generasi unggul di masa depan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, segala rangkaian sudah disampaikan. Saya mohon maaf apabila dari penjelasan atau diskusi ini banyak kekurangan. Namun semuanya kita berdiskusi supaya menjadikan sekolah kita yang mampu, yang mewujudkan visi atau prakarsa perubahan tadi yang sudah kita diskusikan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu pengajar praktik, Bu Indri, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Nurdin atas kita sudah melaksanakan diskusi hari ini ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah diskusi juga berjalan dengan lancar. Terima kasih juga Bapak dan Ibu Ustadz dan Ibu Ustazah atas kehadirannya. Sebelum kita akhiri, nanti ada yang memimpin doa penutup ya. Kita foto. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fi waqti wahid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وتوبة من النساء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih kepada Dewan Guru. Maka dipersilahkan yang mau mengantar pidananya atau yang mau beristirahat, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan membersamai menyaksikan diskusi kami tentang visi dan prakarsa perubahan di SMP Islam Darul Istiqomah. Terima kasih kepada Ibu Hajah Kori Fauzia Hijriah MPD selaku unsur Yayasan Darul Istiqomah. Terima kasih juga kepada Ibu Pengajar Praktik Ibu Indri Pujiati SPD. Dan tak lupa kepada rekan-rekan guru hebat di SMP Islam Darul Istiqomah. Dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.